Vonis terhadap Nadiem Makarim sudah keluar dan seperti yang dirasakan oleh banyak sekali orang, gua juga stres, juga frustrasi. Kalau emang lu bener mendapatkan duduk dialog sama Kalau ada yang nanya, emang lu paham kasusnya? Paham, cukup lengkap dan cukup penuh kepemahaman gue terhadap kasus ini, walaupun harus gue akuin dari satu sisi. Karena gue ngobrol banyak dengan tim pengacaranya, dengan timnya Nadiem Makarim, gue bertanya, bahkan gue menanyakan sejumlah pertanyaan kritis untuk memastikan gue benar-benar mengerti. Dan waktu diskusinya juga panjang dan beberapa kali, dalam beberapa kesempatan. Ngikutin juga kasus persidangannya. Semua argumen yang diceritakan kepada gua, semua argumen dan bantahan yang diberikan di persidangan, dalam nalar gua, itu seharusnya membuat Nadiem bebas. Karena semua yang dituduhkan tuh nggak masuk akal. Ada jawabannya dan jawabannya jelas. Dari sudut pandang gua, dan gue menyadari tentu ada orang yang punya sudut pandang berbeda. Dari sudut pandang gua, nggak masuk akal dinyatakan bersalah, apalagi dijatuhi hukuman 10+5. Gue bilang +5 karena vonisnya 10 tahun penjara, terus ada denda 1 miliar kalau nggak salah ya, dan uang pengganti 809 miliar, siapa yang punya uang sebanyak itu? Uang pengganti 809 miliar yang kalau misalnya duitnya nggak ada, ya berarti hukumannya nambah 5 tahun, diganti. 809 miliar diganti 5 tahun, jadi total sebenarnya 15 tahun. Nggak masuk. Kita ngikutin prosesnya, kita nontonin, kita ngelihat Nadiem memimpin dirinya sendiri dalam proses bertanya kepada saksi. Dan dari sudut pandang gua, nggak logis aja gitu. Tapi tetap kejadian. Seakan-akan proses sidang ini dengar semua fakta, dengar sebuah kebenaran, terus kita bilang, oke, nggak percaya. Udah gitu, oke, nggak peduli. Kayak nggak peduli dengan kebenaran, kayak nggak peduli dengan fakta. Mereka datang dengan niat, pokoknya gue mau menangkap ini orang dan nge-labelin orang ini melakukan kerugian negara, apapun caranya, apapun jalannya, berganti-berganti tuduhan pun nggak masalah, selama itu kejadian dan kejadian. Dan ini jadi tren yang berulang gitu. Ya Tom Lembong, ya Nadiem Makarim, ya Rifa Siahaan, ya Niko Wijaya, dan lain-lain. Terus saja, terjadi terus. Seakan tidak berpola gitu. Kalau dipikir mencoba untuk melakukan serangan karena keberpihakan politik, tapi keberpihakan politik yang ini dengan yang ini nggak sama. Dan bahkan ada yang nggak punya keberpihakan politik. Cuman satu sebenarnya kesamaan mereka semua. Ini semua bukan orang partai. Semua orang yang dituduh melakukan kerugian negara dan akhirnya dinyatakan bersalah menyebabkan kerugian negara, semuanya profesional. Hanya itu polanya. Nggak ada pola, oh Tom Lembong waktu itu dukung Anies sih, makanya kayak gitu. Tom Lembong nggak dukung Anies, Rifa Siahaan nggak, Niko Wijaya nggak. Oh, Nadiem digituin karena dia orangnya Jokowi. Niko Wijaya enggak, Rifa Siahaan enggak. Polanya enggak ada gitu. Pola keberpihakan politik itu enggak ada. Cuman satu polanya. Bahwa semuanya profesional. Bahwa semuanya enggak punya partai. Bahwa semuanya enggak punya backingan yang punya afiliasi politik yang bisa menyelamatkan mereka. Hanya itu polanya. Sehingga yang muncul, seperti yang udah pernah gue bahas di beberapa video sebelumnya,
adalah dugaan untuk membuat pemerintahan Republik Indonesia dan lembaga-lembaga setingkat kementerian ini dimuluskan jalannya untuk diisi sama orang-orang partai. Tampaknya orang-orang partai terganggu, atau yang tampak ya, bukan tampaknya, yang tampak dari perspektif gue adalah seakan-akan kayak orang-orang partai ini terganggu karena pos-pos pentingnya ini dipegang sama orang-orang non-partai, sehingga mereka nggak bisa meroyek. Kenapa gue bilang mereka nggak bisa meroyek? Karena Presiden Republik Indonesia sendiri mengaku bahwa partai-partai emang meroyek. Presiden Republik Indonesia sendiri di sebuah pidato, di pidato paripurna, di pidato rapat paripurna DPR, bilang bahwa partai emang meroyek. Partainya beliau meroyek, partai PDIP meroyek, semua partai meroyek. Dan meroyeknya lewat proyek-proyek yang ada di kementerian dan lembaga setingkat kementerian. Dan itulah yang terganggu dengan hadirnya orang-orang profesional ini, dan itulah kenapa orang-orang profesional ini tampaknya dikriminalisasi, sehingga nggak ada profesional lagi yang mau masuk, sehingga mereka yang masuk. Gua sadar ini terdengar seperti sebuah tuduhan, tapi ya lakukan pembuktian terbalik aja bahwa gue itu salah. Banyak hal yang gue sayangkan dari kasus Nadiem ini, tapi udah bukan lagi gue menyayangkan dampaknya akan membuat orang-orang yang profesional nggak mau ikutan. Karena gue sadari yang profesional masih tetap mau ikutan bukan berpolitik, masih mau ikutan dalam kementerian dan lembaga setingkat kementerian untuk ngebangun Indonesia. Ternyata kekhawatiran gue ini tidak terbuktikan, karena mereka masih mau. Cuman yang gue khawatirkan itu adalah, gue khawatir Nadiem kali ini nggak diselamatkan sama Pak Prabowo. Karena yang membuat Pak Prabowo itu mau menyelamatkan, itu antara perjanjian politik bawah meja, atau dukungan yang begitu gede dan begitu masif terhadap orang-orang ini. Dan gue khawatir, karena banyak yang emang gak suka sama Nadiem. Gak suka sama hal-hal yang dilakukan ketika jadi menteri. Seperti misalnya, kalau gue nggak salah ya, tolong dikoreksi kalau komentar, tunjangan gaji dan dosen yang dipotong ya, kalau nggak salah di periodenya dia. Tapi gue juga menyayangkan karena itu kan gak ada hubungannya. Kayak, dia dikriminalisasi, tolong bantu, nggak mau dia nyebelin. Padahal dia nyebelin atau enggak, soal nyebelin kita bisa berdialog lah, berdiskusi suatu hari nanti. Tapi terlepas dari orang nyebelin atau enggak, kalau dia bener, ya lu bela. Terlepas dari lu sebelah mana dia atau enggak, kan gitu kan. Masa karena lu sebel terus lu nggak bisa bersikap adil gitu sama dia bahwa enggak kok dia bener kan. Sebenarnya kan nggak bisa kayak gitu kan. Nah, gue menduga tekanan terhadap Pak Prabowo itu tidak sekuat sebelumnya. Karena emang banyak yang nggak suka sama Nadiem. Yang gue tahu, Pak Nadiem mau mengajukan banding. Dan kita bisa melihat itu adalah keputusan yang berani. Atau istilahnya nothing to lose. Berani karena kalau udah banding, terus tetap salah, hukumannya jadi naik. Tapi mungkin dia nothing to lose juga. 15 tahun. It's the worst that can happen. 20, beda 5 tahun doang. 25. Gue tergerak dengan pernyataannya Pak Nadiem ya. Waktu di doorstop, ya, bertemu dengan wartawan setelah vonis dijatuhkan. Gue tergerak karena Pak Nadiem bilang, saya udah nggak tahu lagi mau minta tolong sama siapa. Udah nggak tahu lagi mau minta tolong sama siapa. Gila. Mau minta tolong sama siapa? Semua yang bisa dia jangkau untuk nolong dia udah dijangkau. Dan hasilnya masih bisa seperti ini.
Sehingga dia bilang, saya hanya bisa berharap sama rakyat Indonesia. Itu adalah sebuah permintaan untuk rakyat Indonesia yang mendukung untuk terus meramaikan dan menyuarakan dukungannya. Karena semakin besar dukungannya, semakin besar kemungkinan untuk Pak Prabowo memutarbalikkan hukuman seperti yang sudah pernah terjadi sebelumnya. Walaupun tetap indikasi yang salah, karena sebenarnya harusnya nggak dinyatakan bersalah. Harusnya Tom Lembong nggak bersalah, Ibu Ira nggak bersalah, Nadiem nggak bersalah, karena nggak ada mens reanya nih. Mens reanya nggak ada. Tapi kalau dari vonis bersalah seperti yang dua sebelumnya, harapannya adalah minta tolong Presiden untuk memutarbalikkan itu. Tapi ini bahaya. Suatu hari ada yang beneran salah, orang ini akan menggunakan, kemarin 3 berhasil diputarbalikkan, masa gue nggak boleh gitu. Dengan usaha penggalangan opini juga yang dia lakukan. Makanya ini bingung banget gue. Stres karena seperti yang gue pernah bilang juga di video sebelumnya, gue dan lo ini posisinya tuh cuma bisa komentar. Dengan mudah omongan kita, sebagus-bagusnya mulut gue ngomong, sebagus-bagusnya mulut orang-orang ngomong, dengan mudah dipatahkan dengan bilang, tapi kan lu bukan hakim. Ya nentuin hakim, lu mau ngomong apa? Kayak nonton bola, gue bilang waktu itu kan. Sepinter-pinternya kita ngomong, sepinter-pinternya pundit, keputusan di lapangan oleh wasit. Lu mau ngomong apa juga? Mau itu punditnya level Gary Neville ataupun Thierry Henry, tapi mereka cuma bisa ngomong, keputusannya ada di wasit. Frustrasi kan? Kita mau ngomong apapun juga orang bisa bilang, lu nggak ngerti lu. Pemain pun bukan lu. Di bidang itu pun bukan. Lu cuma punya pendapat tuh kayak penonton sepak bola. Yang nentu itu hakim. Dia sekolahnya di situ, dia majelis bentuknya, jadi ada kesepakatan banyak orang, konsensus. Mereka udah putuskan, ya berarti mereka benar gitu. Frustrasi kan kita. Tentu kita bisa bilang, ya udah kalau gitu, gua nggak percaya sama sistem hukum di Indonesia. Tapi kan mereka juga bilang, itu ngaruhnya apa kalau lu nggak percaya? Sistem hukum di Indonesia akan jalan kayak begitu aja. So kita bisa bilang, oh pasti wasitnya dibayar gitu. Ya lu bebas-bebas aja juga kalau mau ngomong wasit dibayar, tapi sebelum lu bisa membuktikan, keputusannya tetap valid. Emang begitu adanya. Lu cuma bisa ngomong dia dibayar, tapi lu nggak bisa ngebuktiin, dan lu nggak bisa memutarbalikkan keputusan, karena lu nggak bisa ngebuktiin bahwa dia dibayar. Jadi frustrasi lagi. Polanya menakutkan menurut gue. Tom Lembong, Ira, Nadiem, Rifa, Niko, dan lain-lain. Polanya menakutkan sekali. Dan beliau masih panjang nih, Pak Prabowo Gibran. Masih panjang. Dan mungkin akan terjadi lagi. Kalau pola ini berjalan terus sepanjang periode Prabowo Gibran, gua pribadi cuman punya satu kesimpulan. Mesti diganti presidennya. Gua bukan tipikal orang yang mau nurunin di tengah-tengah. Diskusi gue sama Ferry Amsari juga mengungkap itu, kemarin udah tayang di YouTube gue. Dua-duanya, gue sama Ferry Amsari nggak suka revolusi, nggak suka presiden turun sekarang. Karena kalau presiden turun sekarang, biasanya langsung berdampak sama ekonomi, dan yang kena duluan adalah rakyat kecil. Jadi siapapun yang bilang turunin presiden sekarang juga, itu antara punya muatan politik sendiri atau nggak peduli rakyat, atau bodoh aja, nggak tahu bahwa itu bisa terjadi. Gue beneran, kalau emang kayak gini terus nih polanya nih, sampai dengan 2029, mesti diganti presidennya. Mesti milih yang lain. Dan rakyat Indonesia mesti hati-hati, mesti lebih pintar. Tujuan kita sekarang memilih presiden bukan karena jogetnya, bukan karena gemoynya, bukan karena wapresnya. Itu barusan poin yang penting tuh. Karena presiden kita lagi coba untuk nempel sama ini, coba nempel sama ini, coba nempel sama ini. Lagi nyari nih. Rakyat sukanya yang mana ya? Hati-hati. Orang kalau udah tahu namanya jelek, dia akan nyari orang dengan nama baik untuk ditempel jadi wakilnya. Sehingga orang bilang, tapi wakilnya si itu gue suka banget gitu. Tapi kita tahu itu pernah terjadi sebelumnya, dan ini yang terjadi sekarang.
Dan kita juga mesti pinter. Ujung-ujungnya pemilu itu soal banyak-banyakan suara. Jadi kita harus menggalang banyak-banyakan orang, banyak-banyakan dukungan. Termasuk kalau orang yang kita mau ajak bergabung untuk menggalang dukungan ini adalah orang yang dulu sempat milih beliau. Mau nggak mau, kalau dia sempat milih beliau dan menyesal, terima. Jangan, enak aja lu waktu itu milih dia. Lalu mau menang pemilu nggak? Kalau mau menang pemilu, terima dia. Dia sadar dia salah, terima. Ayo sini, masuk. Kami lagi pengen nambahin jumlahnya. Karena kalau nggak bisa ngalahin. Kemarin 58%, gede banget itu. Kalau lu pinter, lu tahu bahwa pemilu itu urusan banyak-banyakan suara. Lu tahu kemarin dia 58, sisanya berapa tuh? Sisanya adalah angka ini. Nah, angka ini mesti ditambahin kan? Berarti ngambil dari yang mana? Dari yang 58. Jadi kalau lu pintar dan lu pengen pemilu pilihan lu menang, lu terima orang-orang itu. Lu terima masuk. Kalau emang kita pengen ganti Presiden Republik Indonesia yang sekarang menjabat. Masih panjang. Tapi boleh dong kecewa. Namanya juga rakyat. Masa nggak boleh mengatakan kecewa? Masa nggak boleh punya preferensi? Siapa yang mau dipilih dan siapa yang tidak boleh dipilih? Tidak mau dipilih. Ya boleh lah, namanya juga negara demokrasi. Enggak, gue nggak minta diturunin sekarang. Gue mau mengganti presiden dengan cara konstitusional. Karena ini mengecewakan sekali. Mengecewakan. Itu aja. Silakan kasih tahu ini mau dirilis untuk umum atau tidak. Thank you. Bye-bye.